Siap-siap pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf rada terlambat sedikit. Serius Pak, kalem Pak. Ya, Sehat Pak? alhamdulillah sadana sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Badan mah pada sehat Pak. Lan? Badan mah pada sehat insya Allah Pak. Kan otak rada jeraput Pak. Sama bawaan orok si Adot gitu. Saya dirubah. Ngawitannya? Iya Pak, boleh Pak. Mangga kaburu kabujeng wengi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, ternyata tak terasa 2 pekan itu ya. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah kita masuki dan insya Allah tidak kurang lebih 2 minggu lagi kita akan masuki bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan sekarang kita ada di pertengahan Sya'ban ya. Sebelum saya masuk ke materi seperti yang dimintakan oleh Pak Ferry, paling saya ngasih catatan bahwa sebenarnya tidak ada ibadah khusus di nisfu Sya'ban itu. Kalau ada puasa, ya puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Itu sebenarnya bukan hanya di bulan Sya'ban, di bulan apapun kan bisa kita lakukan. 13, 14, 15. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani, Silsilah al-Haditsud Dha'ifah, jadi tidak ada ibadah khusus teman-teman sekalian. Tahajud ya seperti hanya biasa gitu. Baca Quran ya seperti hanya biasa. Jadi tidak ada ibadah khusus. Ada hadis palsu yang sekarang ini menyebar bahwa nisfu Sya'ban itu pergantian catatan amal. Namun pergantian catatan amal berarti kan ada saat jeda. Kemudian bisa berbuat apapun. Kan gitu. Jadi itu aya hari malaikat mah teh aya istilah tutup buku juga akun apa orang akunting kan gitu. Jadi terus sampai ada ungkapan katanya kalau udah nisfu Sya'ban nggak boleh saum sunnah lagi. Nah itu juga tolong diralat ya. Yang tidak boleh saum sunnah itu sehari sebelum Ramadan. Gitu. Jadi setelah nisfu Sya'ban bagi Bapak Ibu yang biasa saum Senin Kamis ya teruskan saja. Sampai kapan? Sampai sehari sebelum Ramadan kita tidak saum. Misalnya kita biasa saum Senin Kemis. Nah pas Selasa awal Ramadan, nah Seninnya itu udah jangan saum. Itu saja sih. Yang dalilnya sahih, yang lainnya mah silahkan mau bayar hutang, mau saum sunnah, tidak ada masalah. Gitu. Ya, nggak saya perlu pertegas saja karena kadang Anda lebih percaya sama broadcast daripada sama dalil gitu. Sekarang banyak orang-orang tuh rujukannya tuh bukan Quran dan Sunnah tapi broadcast. Iya, ya dina broadcast kan gitu. Padahal kata Nabi taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepadamu 2 warisan. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kalian nggak akan sesat kalau berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnatur rasul. Ya broadcast ari dalilnya sahih mah teu naon. Man ari dalilna teh sahih mah tong dilaksanakeun. Gitu. Itu paling catatan saja. Jadi silahkan di bulan Sya'ban memang kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah. Rajab, Sya'ban itu 2 bulan yang dianjurkan untuk kita tingkatkan. Bahkan ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya meningkatkan amalan soleh itu dianjurkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi sebenarnya tidak ada ibadah-ibadah khusus. Ya itu catatan saja karena konteksnya ini pas nisfu Sya'ban. Judul yang diminta Pak Ferry itu apa? Pak Rifka? Hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hak dan kewajiban ya. Oke. Saya ingin bicaranya yang agak komprehensif ya, karena kalau hak dan kewajiban mah 5 menit gak beres sebenarnya. Kalau bicara hak dan kewajiban mah, bacakeun we 2 ayat selesai urusan. Makanya saya akan
bahasnya dari yang ini aja yang bisa lebih mencakup gitu. Semua rumah tangga itu ingin sakinah. Makanya saya beri judul saja Insya Allah Sakinah. Nah, nanti yang ditanyakan tentang apa tadi, hak dan kewajiban pasti terbahas. Tapi kalau kita bicara hak dan kewajiban semata, ya itu yang kemudian rumah tangga jadi garing gitu. Ya jadi garing, gitu. Melaksanakan kewajiban, menuntut hak, kewajiban, hak, garing gitu. Kalau menurut saya rumah tangga bukan hanya sekedar melaksanakan hak dan kewajiban, tapi ada sisi-sisi lain yang harus ada di dalamnya. Nah, pertama saya perlu garis bawahi bahwa di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 21, rumah tangga itu disebut mitsaqon ghalidh, perjanjian agung. Ya. Nah, dari situ, jadi kita jangan sekedar bicara hak pasutri, hak dan kewajiban pasutri, ya pasangan suami istri, bukan. Fahami dulu nikah itu apa gitu. Makanya kalau orang berumah tangga cuma ngomong hak dan kewajiban, pasti garing, pasti tiis gitu kan. Ya udah, melaksanakan kewajiban, menuntut hak kan gitu. Nah, kita kudu melihat dari sisi bahwa rumah tangga itu di Quran disebut mitsaqon ghalidh, perjanjian agung. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqon ghalidh. Jadi saat akad nikah itu kita sedang melakukan ikatan agung. Nah, kenapa rumah tangga itu disebut mitsaqon ghalidh? Satu, karena rumah tangga itu ibadah paling lama. Jadi perlu digarisbawahi, ibadah yang paling lama itu rumah tangga. Di sini ada yang rumah tangganya sudah di atas 20 tahun. Pak Rifka udah 20 tahun lebih ya? Udah 21, Pak. 21. Jadi beda 10 tahun yang saya. Saya sudah 31 tahun rumah tangga. Alhamdulillah. Berarti dari saya akad nikah itu selama 31 tahun saya ibadah. Bapak Ibu juga sama begitu. Jadi sebenarnya ibadah paling lama mah rumah tangga. Ada yang bilang ibadah paling lama haji. Saya tanya, emang haji berapa hari? 40 hari, Pak. Salah, haji mah 7 hari. Nah, itu sok anu salah wae. Hari haji sabaraha? Hari kamu ibadah haji berapa lama? Ya. Ibadah haji mah tanggal 8, 10, genep hari. Mata tong seudon ka pejabat teh. Kebalik pejabat pencana haji ngan saminggu. Ya memang ngan saminggu atuh kan. Nah, hari pejabat mah cepetnya atuh da pesawat paling akhir. Ya. Terus nanti pesawat balik yang paling awal kan gitu. Jadi tong sok suudon dari ke pejabat. Tuh balik cenah Amirul Haji, masa haji cuma saminggu. Dan memang haji mah genep hari ge beres bener. Ya 40 hari teh orang-orang dah haji reguler atuh dah. Ya kan gitu. Nah, saum, ya saya tanya saum berapa lama? Sebulan cenah. Salah, sebulan memulai mukuatin paeh atuh. Saum mah 14 jam. Sok bulan naon. Tapi sok aya itu sok aya nu salah wae. Hari saum berapa lama? Sabulan. Ramadan mah mau Ramadan mau bukan Ramadan kurang lebih 14 jam ya. Nah, kalau rumah tangga itu mitsaqon ghalidh karena dia ibadah paling lama. Yang kedua, sekolah paling lama. Karena orang berumah tangga mah belajar terus. Belajar. Ya alhamdulillah saya bisa mempertahankan rumah tangga 31 tahun karena istri saya belajar terus tentang saya. Saya mah jarang belajar ke istri. Istri mah mempelajari si papa teh kumaha terus sampai lieureun mah kan gitu. Nah, jadi geus lieur lah si papa mah kan gitu. Yo. Maksud saya teh makanya ada yang bilang, Pak Am rumah tangga udah berapa lama? 31 tahun. Ih Pak Am ya, tolong dijaga sampai wafat. Iyalah saya bilang. Yang membuat saya bertahan lama teh bukan karena saya hebat, istri saya yang hebat. Ya. Apa? Dia belajar terus tentang saya gitu.
sampai dia memahami saya, sampai ke si papa mah geus kitu udah dikumahakeun deui meureunna. Udah aja terima ya kan gitu. Nah, jadi rumah tangga itu sekolah paling lama. Kemudian rumah tangga itu teman-teman nanti akan jadi kebersamaan paling lama. So, ya, boleh jadi kita bakal bareng sama istri kita, sama suami kita tuh lebih lama ketimbang sama orang tua kita. Ya, saya sama ibu saya 18 tahun atau ya enggak sampai SMA, gaya SMA, sampai lulus pesantren, namun Pak Yoga SMA kan gitu. Bu Febi, Pak Yoga, teman-teman di sini mah SMA kan gitu. Nah, saya di pesantren, lulus pesantren teh umur 18 tahun. Terus ke Jakarta, atas itu jeung emak. Dengan istri saya sudah 31 tahun. Jeung emak ngan 18 tahun, sok bayangkan, ya. Nah, makanya banyak yang ditinggal wafat oleh pasangan hidupnya teh lebih sedih dibanding ditinggal wafat oleh orang tuanya. So, kalau dengan orang tuanya mungkin 20 tahun, 24 tahun, tapi sama suaminya ada yang sampai 50 tahun. Nah, gitu. Ada yang sedih, mun suamina bager gitu. Tapi mun suamina teh bager mah mending ngemplong, ibu meni jag-jag gitu terus suami pupus nya paham cenah ayeuna teh duka da tensi normal. Gitu. Nggak sasalager ayeuna mah basa teh mah lieur paham cenah. Migren kan gitu. Jadi Pak, Bapak-bapak ya hati-hatinya mun orang maot tak istri orang teh bakal jag-jag apa gering tah. Jadi lamun mun orang maot terus istri kita teh jag-jag. Nah, baru dapat nah si mama teh si papa maot mah meuni cengher, terus panyakit, laleungit gitu biasana si mama teh migren mah gitu. Nah, si papa maot si mama teh jag-jag jeung asa lebih ngora si mama teh tah. Pak, kade orang teh mun kita meninggalnya bisi istri orang teh lebih jag-jag, lebih sehat, lebih seger atas orang mawat tak kade tah. Nah, Introspeksi diri tah, ya kan. Ya, gitu. Sebab kejadiannya banyak yang gitu, Pak Yoga kade tah seueur nu kitu teh. Jadi saya kan gaulnya jeung ibu-ibu melulu ya, aya ibu-ibu aya. iya sapali seuri Pak lah. Nah, iya lo, ayo nunggu mujang paham itu kan saya jadi bingung juga. Jadi ayah, ibu-ibu nu ditinggal wafat sama suaminya teh sedih. Tos 5 tahun ketemu saya sok nangis atau, ya kan? Jadi dia bilang, aduh saya mah kalau ketemu Pak Am teh sok ingat suami saya ada kemana-mana Pak Am ceramah teh sok didatangi. Jadi gitu. Sampai foto waktu umroh teh dibawa saya teh tos 5 tahun tuh suaminya meninggal. Berarti suaminya dahsyat. Tapi aya oge nu eta seseueurna nu kitu. Ibu nah jadi cenghar. Duh ka paam cenanya tos pun lanceuk pupus teh gula darah normal lah gitu cenah. Tensi normal, geus tara migren cenah paam gitu ya. Geus tara aya encok. Nah, berarti ada sesuatu kudu di ini ya. Pak Yadi tah, Pak. Pak Yadi eta kitu tah ada. Apa nama? Istrinya enak meni bahagia Iya seuri sapaliheun aduh ya Allah. Kudu nama jadi bahan renungan ya pokoknya malahnya gitu. Tanam. Terus rumah tangga itu jembatan yang menghubungkan dua keluarga besar. Makanya disebut mitsaqon ghalidho karena kita ini jembatan. Itu sebabnya katanya kalau sudah menikah nggak ada lagi uak kamu, bibi kamu. Yang ada uak kita, bibi kita. Tuh keponakan kamu, bukan keponakan kita. Gitu. Nah, orang mah kadang aya kan mah orang nengok si uaknya sok eta mah dulur aya. Jangan di ujung berung gitu embung macet mah dulur aya mah tah. Tempatnya di soreang ujung berung kopo marcet tungkul sayati tah. Dulur aya. Jadi nanti mah nggak ada istilah dulur ayah ya dulur kita ya. Oke, teman-teman sekalian. Ya, itu hakikat keluarga. Nah, saya perlu menyebut tipe-tipe keluarga karena teman-teman ini kita menikah itu bukan dengan orang yang kita pilih ya, tapi dengan yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Nah, ini tolong dicamkan. Jadi Pak Rifka nikah dengan Ibu Teti itu bukan pilihan Pak Rifka,
Tapi Bu Teti lah yang ditakdirkan untuk Pak Rifka dan Pak Rifka ditakdirkan untuk Bu Teti. Gitu. Bu Teti yang pilih saya. Lan? Bu Teti yang pilih saya kapaksa. Kapanggil ya lah. Nama nu ditakdirkan ya kan gitu. Jadi sebenarnya kita menikah itu bukan dengan orang yang kita pilih, dengan yang ditakdirkan untuk kita. Memang awalnya dipilih heula meureun. Ya. Ditinggali heula, direnungkan heula, diistikharatan heula. Tapi Anda lihat ada nggak nu bobogohan 12 tahun teh jadi nikah? Seueur nya ti SMP atuh geus bobogohan. Wah, geus hancur pisan ya. Saminggu bobogohan geus pegangan Hancur kumaha. Maknya pegangan tangan wungkul moal mungkin atau malin suudon lah. Wah, jangan hese lah ngomongkeun ya. Nyatu bobogohan 2 minggu geus pegangan tangan ya 12 tahun sama Anda. Makanya kenapa kalau mau nikah suka istighfar heula. Teman-teman coba Anda lihat nih, si penghulu suka bilang gini, ayo astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sok akad. Nah eta teh kieu mun cekasan mah yeuh maneh teh bobogohan teh geus teuing ka mana sagala jigana dioprek-oprek ku maneh. Ayeuna istighfar akhiri dosa kalian dengan akad nikah. Itu maksudnya. Kan ada yang berbisik, paham kenapa kalau akad nikah sok disuruh istighfar. Yeuh KUA teh paham. Bisi selama bobogohan teh aya itu ieu itu ini itu ini. Sok istighfar dan endingnya kamu tobat, yaitu akad nikah. Itu pertobatan. Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa kita nikah bukan dengan yang kita, tapi yang Allah takdirkan untuk kita. Nah makanya pasangan hidup itu tak selamanya seperti yang kita inginkan. Gitu. Nah saya makanya selalu mencantumkan ini nih. Nanti ayatnya di bawah. Ada keluarga Nabi Nuh, suami soleh, istrinya nggak soleh, ya. Suami tidak soleh, istrinya soleh. Imron, suami soleh, istri soleh. Abu Lahab, ya, tidak soleh. Nah ini dijelaskan di surat ke-66 ayat 10 sampai 12. Dan surat ke-111 1 sampai. Kenapa? Karena boleh jadi ujian kita memang pasangan hidup. Begini teman-teman sekalian. Kalau pasangan hidup kita tak seperti yang kita inginkan, menurut Anda itu ujian. Selalu ujian, Pak. Boleh jadi bukan ujian. Itu musibah. Karena bedanya ujian dan musibah begini. Kalau musibah itu kita sudah bisa prediksi. Makanya ada ayat ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum ma asaba mim musibatin bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang terjadi pada dirimu itu ada saham kamu. Contoh. Sebelum nikah teh udah tahu calon suami Anda teh barangasan. Keur bobogohan wae pernah Anda teh diseblok ku jus apel. Di King, baheula mah King da tempat nu mewah teh. Baheula di King, inget tah? Keur di King teh Anda teh diseblok. Palaguna. King, ya. Di Palaguna pernah tah dicabok Anda. Dicabok. Tak, gitu kan? Di Palaguna pernah dicabok. Di King pernah diseblok, ya kan? Ku pacar Anda teh. Ku lalaki eta teh Anda teh gitu. Sampai orang tua Anda bilang gini, "Neng, coba pikirkan. Emang nggak ada laki-laki lagi selain dia?" "Iya, tapi Neng sayang sama dia. Insya Allah setelah nikah sama dia bakal berubah." Nikahlah. Anda teh udah tahu tah temperamentalnya si cowok eta teh Anda teh udah tahu. Benar eta tos nikah teh Anda sering ditampilingan. Pernah dilalap-lalap karena cai gitu. Ditampilingan.
nikah kakara 3 bulan gigi gecoplok hiji. Kata temen teh, ya Allah, kamu sering disiksa? Si perempuan itu bilang, iya ini teh ujian dari Allah. Dengar ya, itu mah bukan ujian, itu mah musibah. Kenapa musibah? Karena Anda sudah tahu, gitu loh. Jadi musibah mah aya saham urang, ada saham kita. Ma'asoba min musibatin bima kasabat aidikum. Setiap musibah yang terjadi pada dirimu itu karena ulah kamu. Kalau kita bawa mobil ugal-ugalan terus cilaka, tong disebut ujian. Itu mah musibah. Ada saham kita. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sudah rasanya memilih jodoh teh atau status istikhoroh, dilihat bahwa dia itu orang yang dari keluarga baik-baik, ya, pendidikannya juga baik, dari segala hal tuh Anda melihat udah bagus lah gitu. Terus Anda menikah, ternyata pas dijalani itu tak seperti yang Anda bayangkan. Nah, eta namina ujian. Gitu. Dari belum nikah mah berehan atuh. 3 Garut bawa dodol 3 kilo atuh, aduh pokoknya mah sok pikaruasin ari geus bawa oleh-oleh ti dodol. Di Ciamis bawa galendo 4 kilo. Wah, sampai bingung ngabagikeun teh kumaha. 11:30 geus nanya masjid, "Neng, ari masjid di mana?" "Iya, Kang, kakak geus 11:30. Akang mah samemeh adzan geus aya di masjid." Nah, gitu. "Ayo, A." Ya, diminum. Oh, A teh keur ieu cenah. Daud kan gitu. Jadi Anda lihat si cowok itu teh rajin saum Daud, sholat setengah jam sebelum geus ka masjid, mun ka mana bawa oleh-oleh, akhirnya Anda istikharah. Ah, mantap Anda teh. Pas nikah, Gusti ternyata peditnya nauzubillah eta jelema. Ya. Boro-boro saum Daud Ramadan we tara atuh, boro-boro apa sholat di awal waktu nu wajib we tara gitu. Oh, Anda terhanya. Aduh, tah eta ujian nu kitu. Sabab unpredictable. Jadi kalau unpredictable itu ujian. Tapi kalau predictable dan Anda ngotot, nah itu namanya musibah. Tolong ya dibedakan. Nah, ya greget nih hayang naros ka Bu Reni, Bu Evi, Bu Ingrid, ibu-ibu, Ibu Emma, apakah suami Anda ini ujian apa musibah? Mau nanya gitu. Tapi tadi baru kae ya nanti Kawe palah sok. greget gitu ya. Bu Reni, ya Bu Emma, nu istri sadayana ya. Bu Vivi hayang naros ari suami Anda teh ujian apa musibah? Kan eta mah yang tahu yang bersangkutan gitu. Oke, ya kita lihat. Nah, makanya di sini ada keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Imran ya. Nah, berarti kan memang rumah tangga itu ujian. Kalau kita sudah ikhtiar. Nah, seringkali orang bicara, sebenarnya rumah tangga sakinah itu apa? Ternyata sakinah itu proses dinamis, teman-teman. Jadi sakinah itu dia bukan stag, ya. Dia dinamis. Yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga, suami, istri, termasuk di dalamnya anak yang makin besar, termasuk di dalamnya keluarga pasangan hidup kita. Itu memberikan kontribusi terhadap sakinah. Dan dialog yang sehat, keniscayaan dalam setiap prosesnya. Jadi sakinah itu proses, teman-teman sekalian. Dia dinamis, dan dialog itu sebuah keniscayaan dalam setiap prosesnya. Nah, gitu. Jadi sakinah itu ruhnya ada pada dialog. Ruhnya. Sakinah itu. Jadi, teman-teman sekalian harus waspada ya. Sakinah itu temporer. Matak aya nu 3 tahun mah, sakinah. Tahun ke-4 mulai ada riak. Tahun ke-5 riakna rada gede. Tahun ke-7 gelombang tsunami hancur. Tsunami, awet rajet. Jadi artinya sakinah dia dinamis kan gitu. Makanya sakinah itu kudu di-maintain, harus dirawat. Ya, itu sebabnya makanya kalau saya bicara tentang hak dan kewajiban suami istri semata, nah ini akan kering pembicaraan kita.
Karena yang namanya rumah tangga itu bukan sekedar bicara hak dan kewajiban bisa diatur-atur. Kayak kiranya kurang obrolkan kayak di bagian terakhir. Hak dan kewajiban bisa diobrolkan. Tidak ada yang paling gampang bicara itu hak dan kewajiban. Itu namanya bisa dinegosiasikan. Hak dan kewajiban. Ya. Tapi dialog yang sehat itulah ruh dari keluarga sakinah. Nah, jadi kalau ya mendingan sering cekcok tapi selesai urusan daripada pas cicing-cicing jadi bom waktu kan gitu. Mata pangeran ari pas pensiun bercerai ya kan gitu. Pas saya wae ari belum pensiun mah tara pas saya kan gitu. Karena itu sebenarnya dia nyimpen bom waktu kan. Nah, jadi jangan heran kalau udah nikah 30 tahun kok bisa hancur itu rumah tangga. Ya, pastilah dialognya nggak jalan di situ. Nah, makanya sakinah itu dinamis, teman-teman sekalian. Itulah kenapa kita kudu berdoa terus rumah tangga kita sakinah. Mungkin ada yang dulu dipuji-puji, dipuja-puja, dijadikan model kan gitu. Kan hancur juga. Ya. Jadikan model lah gitu. Wah, pokoknya nama rumah tangga dahsyat, luar biasa gitu. Udah gitu diekspos oleh media kan gitu. Kan hancur. Kenapa coba? Ya sakinah dia temporer. Dia tidak abadi. Gitu. Makanya aya nu keur sansara mah sakinah. Nah, ari suamina geus wow, ari keur suamina olahraga badminton mah sakinah. Sakinah da no kayak di nage si Mang Ujang atuh. Nah, hari olahraga geus golf jadi teu sakinah. Saya wae Sabtu Minggu teh karena kedinya ada Ica, ada Della. Nah, itu. Cinta, Pak. Ada Sinta. Ya, Pak, ini. Jadi teman-teman sekalian, tolong ya, sakinah mah dia temporer. Makanya kudu dijaga sampai akhir hayat sakinah. Kudu dipupuk, kudu pokoknya malah kumaha sih tanaman gitu, tanaman. Kudu dirawat terus. Nah, itu perlu saya jelaskan tentang sakinah ya. Nah, pilar keluarga sakinah ada 5. 1 kekuatan agama. Ini merujuk pada hadis Nabi, idza aradallahu bi abdin khairan faqahu fiddin. Bila Allah memberikan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan tumbuhkan semangat memahami agama. Jadi, kalau rumah tangga ingin sakinah, basisnya kudu agama. Agama tadi bukan hafalan, tapi agama yang diamalkan. Semua berbasis pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh pencipta kita dan diberi contoh oleh sunnah Rasul. 1 kekuatan agama. 2 kekuatan cinta. Ini ada ayat yang selalu dikutip di kartu undangan, ya kan gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini ada 2 istilah, rahmah, cinta tak terhingga dari Allah kepada makhluk, itu rahmah. Kalau mawaddah itu cinta yang tak terhingga dari makhluk kepada makhluk. Ya. Coba Anda lihat teman-teman. Ini saya perlu garis bawah ya. Di sini mawaddah, rahmah. Hanya 2 disebut. Padahal di dalam bahasa Al-Quran ada yang namanya mahabbah. Tapi kalau rumah tangga mah mawaddah warahmah. Rahmah itu cinta dari Allah. Kalau mawaddah mah cinta manusia kepada manusia. Saya kasih ilustrasi begini. Pasangan hidup kita makin ke sini secara fisik makin tidak menarik kan? Ya. Badan geus teu jelas bentuknya teh. Sebut segitiga lain, trapesium lain, jajaran genjang lain. Dipoto asupkeun kana komputer, enter keluar error. Komputer gitu bisa maca. Itu bentuknya. Jadi sehebat-hebatnya kita melakukan perawatan tetap bakal ada mengalami akomodimun teu dirawat sok. Nu dirawat wae akan mengalami pun kabayang teu nu teu dirawat. Ya kan? Nah, gitu.
Jadi sebenarnya manusia itu makin ke sini akan mengalami penurunan gitu. Tapi banyak sekali istri makin sayang, makin nyaah, justru ketika lihat suaminya makin melemah. Oh, suami nanti dituntun ya gitu. Didorong dina kursi roda, dimandiin, disuapi, padahal suami nanti ya udah serba lemah, tapi istrinya nyata eta namina mawadah. Makin tahu kekurangannya makin nyata. Nah, itu namanya mawadah. Ada suami yang aduh ka istri natenya, istri nate makin tua teh makin nyata, jeung istri nate riribit di segala penyakit aya di manehna teh. Bayang dari mulai darah tinggi ya, asam urat, diabetes, jantung naik geus diring aya 12 mah. Wah, pokoknya disada wae mun asup kana itu. Wah, pokoknya segala penyakit aya. Jelas ari roromeheun jeung hurik mah eta mah wah gitu kan gitu. Gigi tinggal 2 geus cara roplok gitu. Tapi suami nate nyaah we ditutungtun istri nate. Nah, padahal kalau lihat secara fisik mah makin tidak menarik. Itu mawadah, teman-teman. Jadi mawadah makin tahu kekurangan pasangan hidup kita, makin nyaah. Ningali istri cerewet teh nyaah, karunya si mama tanya nih. Teu capek teh enjing-enjing khutbah gitu. Jadi si suami teh sedih gitu. Duh, karunya gitu ya. Jadi bukannya marah, kamu mati isuk-isuk ngomong tuh eureun-eureun uyuhan sia teh capek nah teu kitu. Ningali istri ngomong karunya si mama. Daya ingatnya sudah menurun. Segala ditanyakan tadi geus dijawab, ditanyakan deui. Ayah hari ini ke kantor teh. Padahal geus 6 kali pertanyaan. Ti kamari henteu, ayah teu ka kantor. Da aya nama ayah ngantornya di rumah, nguji ge di rumah. Ayah ari dinten ieu ka kantor henteu. Henteu mama, ayah di bumi. Kan ayah kudu nguji. Muhun ujianna teh nganggo Zoom mama. Sajam kemudian, ayah ari ayah ayeuna kaluar henteu. Henteu mama, ayah teh di bumi. Kan ayah nguji. Muhun ayah teh ngujina nganggo Zoom. Kabayang teu? Angkat lepat. Tah, eta teh si suami teh henteu ngemenggerutu. Oh, udahlah. Berarti istri saya teh perhatian gitu. Atau geningan istri saya teh geus pikun, dia mengalami kepikunan dini kan gitu. Jadi mengalami kepingun atur. Nah, itu namanya mawadah teman-teman sekalian. Pokoknya kieulah mun urang makin nyaah kalau kita makin sayang. Saat pasangan hidup kita banyak kekurangan, tah udah dapet tah si mawadah. Dapet. Jadi mawadah itu saya dan kita semua bisa merasakan, ya. Mun urang makin nyaah, makin sayang, padahal kita makin tahu kekurangan pasangan hidup, tapi makin nyaah, tah, udah dapet tah mawadah, udah dapet, ya gitu. Nah, itu pilar rumah tangga, kekuatan cinta. Nah, ada rohmah, ada mahabbah. Kalau mahabbah mah cinta yang mengenal bosan, ya. Kayak kita suka sama handphone kan pasti kalau ayah handphone nu anyar teh kita ganti handphone yang lama ya kan gitu. Nah, jadi kalau ayah nu sering gentos-gentos tah eta teh mahabbah itu. Ani diganti ku Tuti, Tuti bosen ganti ku Ica, Ica ganti bosen ku Devi, Devi bosen. Jadi selama umur ti mimiti 25 nepi ka 50 teh geus 6 kali nikah teh. Da teh cocok wae kan gitu. Nah, ieu teh ganti teh. Itu namanya mahabbah nu kitu teh. Asa ka dieu teh butut deui istri teh. Nah, yang ketiga kekuatan kata-kata, ya. Hendaklah kalian merasa khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah, keluarga yang lemah. Takwalah kamu dan bicaralah yang benar. Jadi kekuatan kata-kata. Teman-teman sekalian, dalam rumah tangga hati-hati dalam menggunakan lisan ya. Karena seringkali pasangan hidup kita kehormatannya hancur rusak itu karena omongan kita. Pokoknya kudu dijaga. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu
tidak pernah bisa melupakan Khadijah, Bunda Khadijah, Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena ternyata ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau bersedih seperti sedihnya sekarang ini. Jadi ketika ditinggal wafat oleh istrinya, Sayyidah Khadijah itu sedih. Apa kata Nabi? Gimana aku nggak sedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah. Selama 25 tahun tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Teman-teman, teteh-teteh, ibu-ibu, ya. 25 tahun, kata Nabi, nggak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Kumaha. Ya. Wah, jika suami ibu geus ancur lebur, kaca mah geus teu berbentuk. Teu ketangguh heureunya. Pak, jadi jika istri orang mah geus ancur we hatena teh. Uyuhan we, sabar gitunya. Jika omongan saya teh geus istri saya mun teu sabar mah geus saya teh geus ditinggalkeun ti. Nikah kakara 3 tahun geus ditinggalkeun. Karena omongan saya yang kasar misalnya. Jadi tolong teman-teman. Ini kekuatan kata-kata ya. Makanya kan Nabi memanggil istrinya ge Humairah. Pipi yang merona, awas ari Humairah teh jangan, bukan kemerah-merahan, merona, kemerah-merahan mah blush on. Kalau saya ceramah suka nanya, Bu apa Humairah? Kemerah-merahan, salah. Merona. Nah, jadi istri kita ini dipanggil Humairah kalau pipinya bodas. Ari sawo matang busuk mah Humairah atau temelin Humairah ya kan gitu. Boleh. Genek itu artinya ya kan gitu. Nah, yang keempat kekuatan doa. Jelas lah. Tidak ada rumah tangga yang hebat kecuali di dalamnya ada untaian-untaian doa. Jadi doa itu selain Robbana la tuzigh qulubana, selain doa Robbana atina, Robbana hablana ini juga harus menjadi nah, iya kakara ya. Yang permintaan Pak siapa? Pak Ferry. Saya bicara dulu kewajiban suami terhadap istri. Simple, nafkah lahir. Ya. Sandang, pangan, papan. Itu ini saya kutip cuma 2 surat ya, karena ada banyak surat nih. Nah, liunfiq dzu sa'atin min sa'atiha. Jadi kita wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuan kita kepada istri. Atau lihat nih, wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang ayah wajib menafkahi anaknya sesuai dengan cara yang baik. Jadi seorang ayah wajib menafkahi anaknya, wajib memberikan pakaian dengan cara yang baik. Kenapa ada kata-kata cara yang baik, teman-teman? Dalam memberi nafkah itu dengan cara yang baik, kenapa? Karena ada suami yang penghasilannya gede, tapi ngasih ke istri kecil, berarti tidak baik. Kalau penghasilan saya 10 juta, ngasih ke istri 1,5 juta, anak ilu, tah saya itu tidak baik. Sudah. Ya. Hari istri saya jam tangan teh nu tina plastik teh nu 150.000. Hari saya jam tangan nu puluhan juta, tah eta teh tidak baik. Nah, jadi kalau ingin jadi suami yang baik, ya, samemeh urang ganti mobil, ganti heula mobil pamajikan urang gitu. Mama, mobil mau ganti enggak? Ya. Enggak ente mama ganti we. Ente. Oh ya. Ya udah tuh papa nu ganti gitu. Ya mau ujuk-ujuk ganti, ya ari mama teu ganti. Ya mama tara ka mana-mana. Tong kitu kalau bil ma'ruf itu, Pak Yoga, tarusilah istri. Mah, bade gantos mobil gitu. Meni bahagia itu Bu Febina. Pak Ustad, bahagia pisan nih Bu Febina. Ulah ujug-ujug Pak Yoga teh ganti mobil entong. Kalau bil ma'ruf itu tawaran heula istri, bawa ke showroom, sok mama pilih hoyong mana gitu. Paling Bu Febi meureunan harus budgetnya berapa? Ya jangan lebih dari 700 lah gitu. Amin. Kan gitu. Oh ya udah tuh kalau tidak lebih dari 700 mah aku ngambil ini aja deh. Honda Civic dah, itu kan 660. Oke, so. Tangke Pak Yoga meser nu langkung awis ti Bu Febi teu nanaon. Itu bil ma'ruf ya kan. Nah,
Tapi tong 2 kali lipat Pak Yoga udah 800, Bu Febi nu 600 gitu tah. Jadi Iya. jarak tong beda teuing. Oh iya, Bu Febi langsung browsing Pak Am. Ternyata DN orang Honda langsung meraih brosur ke Raiza. Nah, jadi maksud saya, kan ayah Pak Bu Nukianya, suaminya, waduh, jam tangannya mahal, bajunya mahal, mobilnya keren. Nah, ari istrinya Gusti, ya Allah, ya. Tah, eta teh tidak ma'ruf. Nah, am kumaha nu sabalikna, istrinya gagah, mobilna alus, tasna alus, suamina, ya Allah. Nah, eta kumaha? Tah, eta suami yang hebat sebenarnya, dia memuliakan istrinya, saudara-saudara sekalian. Amin. itu suami yang hebat, ya. Ya tuh ayah, mama we mama, kena ayah ada. Ayah mah agi-agi tenan, mama mersi guys. Ayah mah agi-agi cukup. Da ayah mah paling ka kampus ka mana deui, nah sok mama. Mama kan kudu papangit jeung babaturan sok. Nah, eta mah suami yang mulia kayak gitu. Ayah tuh ayah eta jam tangan mendingan 1,5 juta. Sok wios mama nu 20 juta. Mama kan ayah 1,5 juta. Ayah mah sok tinggalin di keur wudu, sok tinggalin. Geus 3 kali di Istiqomah teh tinggalin dah jam tangan. Gitu. Jadi maksudnya gini, itu bil ma'ruf ya teman-teman sekalian. Oke, jelas ya. Nafkah lahir itu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi artinya apa? Kita dahulukan memuliakan istri kita. Tah eta. Cek Pak Ferry teh aing jeung minta ngabahas ieu dicendakan gitu. Jadi kapok nah kan gitu. Terus ya nafkah batin. Teman-teman, itu kalau bicara nafkah batin, mohon maaf, itu bukan sekedar hubungan intim, tapi memperlakukan istri dengan santun. Itu bil ma'ruf itu. Ya, itu nafkah batin. Kita tidak pernah menghinakan istri kita di depan anak-anak. Itu nafkah batin. Puntennya, kadang-kadang kan ayah suami nu ari mama atau ne cerewet-cerewet teh eta ngomong gitu teh di depan anak. Nan, bodoh gitu nu kitu itu bisa gitu. Eta teh ngomong gitu di depan anak. Itu suami yang tidak melaksanakan kewajiban. Dia tidak memberikan nafkah batin. Jadi nafkah batin teh benar ya, bersifat biologis seksual. Tapi nanti Anda lihat di ayat yang lainnya bahwa termasuk nafkah batin adalah memperlakukan istri secara mulia. Ya, dengan omongan kita. Nah, bimbingan rohani. Ini kewajiban suami kepada istri. Ya. Bimbingan rohani. Yang dimaksud dengan bimbingan rohani bukan berarti Pak Ferry kudu jadi ustad. Udah jadi ustad dia ku istrinya mau dipercaya. Nah, jadi maksudnya jadi yang dimaksud dengan bimbingan rohani itu minimal memfasilitasi gitu ya. Kata Pak Rifka ke istrinya, mah ikut tuh ceramah Pak Am sok gitu. Karena Pak Rifka tidak bisa menceramahi, dari Pak Rifka ceramah ge sok disengserikeun tah ke Bu Tetit. Si ayah gitu. Jadi kan daripada disengserikeun sok kupingkeun Mamah Dedeh ya. Nah gitu. Jadi yang dimaksud dengan suami itu memberikan bimbingan bukan berarti suaminya kudu dia langsung turun, memfasilitasi, mengarahkan, ya gitu loh maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman bisa memberikan bimbingan, ya alhamdulillah itu luar biasa sekali. Ya, nah itu kewajiban suami terhadap istri, yaitu memberikan bimbingan. Nah coba lihat di sini ya, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga diri dan